Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didi Sunendi dari SMA Negeri 1 Cirebeti. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kultur stelsel atau tanam paksa. Setelah diadakan Konvensi London 1816, Inggris menyerahkan Pulau Jawa kembali kepada Belanda. Dan sistem ekonomi yang dijalankan oleh Inggris itu cenderung bersifat liberal, dan sistem itu dianggap kurang menguntungkan bagi Belanda. Sementara Belanda saat itu sangat membutuhkan banyak uang karena kas negaranya kosong akibat perang dengan Belgia ataupun perang terhadap perlawanan di Pulau Jawa. Akhirnya Gubernur Jenderal Van den Bosch menjalankan sistem baru, yaitu sistem kultur stelsel atau sistem tanam paksa, yaitu petani diwajibkan menanam tanaman-tanaman yang laku di pasaran internasional seperti tebu, teh, kopi, kemudian tembakau, bahkan nila. Ketentuan tanam paksa. 1. Petani menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman-tanaman ekspor. 2. Tanah yang digunakan untuk kultur stelsel bebas pajak. 3. Apabila terjadi kelebihan panen dari target, maka kelebihan tersebut diserahkan kepada petani. 4. Apabila terjadi kegagalan panen dan bukan disebabkan oleh petani, maka biaya ditanggung oleh pemerintah Belanda. 5. Rakyat yang tidak memiliki tanah, maka ia harus bekerja selama 65 tahun. Maksudnya 65 hari dalam 1 tahun. Aturan tanam paksa sebenarnya tidak begitu memberatkan. Jadi sangat memberatkan karena pada pelaksanaannya terjadi penyimpangan-penyimpangan. Adapun penyebab utama terjadinya penyimpangan tersebut adalah adanya kultur prosenten, yaitu Belanda akan memberikan bonus atau tambahan penghasilan kepada para mandor atau para penguasa lokal yang memberikan setoran banyak. Nah, merekalah yang menyebabkan munculnya pelanggaran-pelanggaran dalam sistem kultur stelsel atau tanam paksa. Dalam pelaksanaannya, aturan tersebut diantaranya melenceng seperti: 1. Petani ternyata tanahnya digunakan melebihi dari 1/5, setengahnya bahkan seluruhnya. Kemudian tanah yang digunakan untuk tanam paksa masih tetap dikenakan pajak. Kemudian kelebihan panen yang seharusnya diberikan ke petani ternyata diambil seluruhnya oleh Belanda. Kegagalan panen ternyata dibebankan kepada petani, dan rakyat yang tidak punya tanah itu bekerja lebih dari 65 hari bahkan sepanjang tahun. Nah, sehingga dampak dari tanam paksa itu bagi Belanda memang benar-benar keuntungan yang sangat besar. Utang-utang terbayar, negerinya dibangun dan bahkan berkembang menjadi negara industri. Sementara bagi bangsa Indonesia, tanam paksa benar-benar merupakan penderitaan, kelaparan, munculnya penyakit busung lapar, bahkan kematian. Adapun sedikit keuntungan tanam paksa, yaitu diantaranya memang petani kemudian mengenal bibit-bibit unggul baru, dibangunnya irigasi, dibangunnya jaringan rel kereta api. Tapi sekali lagi, hal tersebut tidak sebanding dengan penderitaan yang diderita. Oleh karena itu, muncul perlawanan, protes dari orang Belanda yang terutama yang beraliran liberal akan penderitaan tanam paksa di Indonesia. Nah, tokoh-tokohnya diantaranya adalah Van Deventer atau Baron van Hove, yang dengan desakannya itu Belanda kemudian mengakhiri tanam paksa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria 1870 yang mengakhiri sistem tanam paksa di Indonesia, dan dimulailah babak baru, yaitu sistem tanam bebas. Demikian untuk kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.